warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Reina Adinya dengan NIM 2423210049. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal yang sudah dikasih sama Ibu Asma Rayumani untuk melengkapi tugas UTS pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Nah, kita lanjut ke soalnya. Soal yang pertama, perbedaan esensial konsep Al-Quran dan hadis dalam ajaran Islam. Nah, yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lafal dan maknanya langsung dari Allah, menjadi sumber hukum utama dalam Islam. Yang kemudian itu ada hadis. Hadis yaitu segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, maknanya dari Allah tetapi disampaikan melalui Nabi, berfungsi sebagai penjelas dalam melengkapi Al-Quran. Nah, keterkaitannya antara Al-Quran dan hadis di dalam pembelajaran di madrasah. Nah, Al-Quran memberikan prinsip dasar, sedangkan hadis memberikan penjelasan rinci dan contoh praktik. Dalam pembelajaran, keduanya dipadukan agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengamalkan ajaran Islam secara nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, soal selanjutnya yaitu 3 metode pelajaran Al-Quran hadis yang inovatif dan apa contoh penerapannya. Yang pertama yaitu ada Problem Based Learning (PBL). Siswa belajar melalui masalah yang ada di kehidupan sehari-hari, lalu mencari solusi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Contoh penerapannya ada yang ada di kelas, yaitu seperti guru memberikan kasus seperti banyaknya siswa membuang sampah sembarangan. Nah, siswa diminta mencari ayat dan hadis serta tentang kebersihan, mendiskusikan maknanya, lalu menyimpulkan solusi yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, yang kedua itu ada comprehensive learning, yaitu belajar kelompok. Apa sih itu? Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memahami materi yang ada dan saling membantu. Nah, contoh penerapannya di kelas yaitu siswa dibagi beberapa kelompok. Setiap kelompok mendapat satu ayat atau hadis yang berbeda. Mereka membaca, memahami arti dan kandungannya, lalu mempresentasikan hasilnya di kelas. Nah, yang ketiga itu ada Project Based Learning atau PJBL. Nah, siswa belajar dengan membuat proyek atau karya sebagai hasil pemahamannya. Contohnya yaitu siswa membuat poster, video pendek, atau presentasi tentang pesan atau ayat hadis, misalnya tentang kejujuran atau tolong-menolong, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Nah, soal selanjutnya yaitu apa itu authentic assessment atau penilaian autentik. Nah, penilaian autentik adalah cara menilai siswa berdasarkan kemampuan nyata dalam memahami dan mengamalkan pelajaran. Jadi, yang dinilai bukan hanya jawaban yang ada di kertas, tapi juga praktik, sikap, keterampilan siswa dan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kenapa sih authentic assessment itu lebih relevan untuk pelajaran Al-Quran hadis? Nah, alasannya karena tujuan pembelajaran Al-Quran hadis tidak hanya agar siswa tahu, tetapi juga bisa melakukan dan mengamalkan. Penilaian autentik lebih sesuai karena bisa menilai seperti pengetahuan, apakah siswa paham ayat atau hadisnya. Yang kedua itu keterampilan, apakah siswa bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Yang ketiga itu sikap, apakah siswa berperilaku sesuai ajaran seperti jujur, disiplin, dan sopan. Nah, sedangkan tes tertulis hanya menilai pengetahuan saja. Selanjutnya yaitu ada contoh penerapan. Nah, contoh penerapan authentic assessment seperti yang pertama itu praktik membaca Al-Quran. Ini yaitu guru menilai tajwid dan kelancaran dan makhraj. Yang kedua itu hafalan ayat dan hadis, yaitu seperti siswa menyetorkan hafalan secara langsung. Yang ketiga itu ada presentasi, yaitu siswa menjelaskan isi kandungan ayat dan hadis di depan kelas. Yang keempat itu ada observasi sikap, yaitu guru mengamati perilaku siswa seperti kejujuran dan kesabaran.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're